beberapa penggolongan, ada adventure, futurism, internasional, nature, fantasi, dan ada turunannya di balik itu. Nah ini ya kita bebas, tapi ya ini jadi salah satunya ya. Saja. Dan selanjutnya bagaimana penerapan objek yang kita temakan tadi masuk ke dalam sebuah theme park. Ini dapat dilakukan dengan 3 cara berbeda, yaitu melalui satu tema di keseluruhan site, kedua melalui subtema di berbagai area atau zona. Nah, di sini ini biasanya ada ada tema utama yang menyatukan subtema ini. Biasa diterapkan pada theme park atau pengembangan lahan yang cukup luas. Ketiga, melalui tema transisi. Tema ini hanya dibuat pada event khusus yang hanya berjalan selama periode tertentu. Seperti halnya tema Halloween, banyak tempat pada musim Halloween. Gitu. Terus ke depan ada tema Lebaran misalnya. Atau mungkin saat ini bisa ada tema Corona. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana penggunaan tema atau story menjadi bagian konsep dari apa yang kita rencanakan. Jadi ini saya ambil Bandung Park yang pernah direncanakan oleh tim The Pavilion Architects ya. Dan di sini juga ada tim graphic chapter untuk grafis, storytelling hingga visual identity-nya. Jadi saya banyak belajar dari 2 tim ini. Bandung Park sendiri itu mengangkat tema lokal dan salah satu tokoh Punakawan ya, perwayangan Jawa Barat ya, Cepot. Nah, saya coba tampilkan garis besarnya saja di sini. Untuk pemaparan detail mungkin teman-teman dari grafik catur yang ahlinya. Kemudian kita kembali ke gambar yang ada. Dengan pilihan konsep ini lahirlah lengkap dengan karakter pendukung yang akan mengirim kita ke story selanjutnya. Singkat cerita, dari jalannya cerita, storyline bisa hadir zona-zona dengan karakteristik masing-masing. Dari suatu tema bisa muncul sub-tema inline dengan penentuan dan penataan zonasi serta sirkulasi. Ini juga berhubungan nanti dengan tipe-tipe wahana yang kita usulkan ada di dalam site. Ya, ini salah satu contoh. Selanjutnya, nah ini sketsa-sketsa seperti ini terasa lebih praktis, menunjukkan ide dalam waktu cepat ya. Ini atau ini mungkin kata saya saja karena bukan saya yang sketch gitu. Ya ini sketsanya dari Mas Heksa untuk proyek kami yang lagi jalan fisiknya di Kalimantan. Nah, desain akhir bisa mengalami perubahan-perubahan, bisa jauh dari konsep awal, tapi tahap-tahap eksplorasi ide ini merupakan tahap awal yang harus tetap kita lakukan. Theme park sejauh ini tetap eksis dan masih akan selalu diburu, didatangi orang ke depannya. Kenapa? Apa alasannya? Pertama adalah pemenuhan kebutuhan para wisatawan milenial. Jadi ini bahasa Jawanya contemporary superficial tourist. Jadi saya sebut wisatawan milenial ini mengincar sign, mengincar tanda dan place, tempat yang menarik. Ini terlihat dari banyak menjamurnya tempat-tempat untuk selfie dengan gadget. Jadi ada kebutuhan memposting untuk diri sendiri, untuk unjuk diri di sosial media. Terus kedua adanya pengalaman multisensor. Jadi seperti melalui lingkungan artifisial
Terus pertunjukan mengalami scene dari sebuah film box office, pameran tematik, dan juga restoran tematik. Nah, poin 1-2 jelas mungkin terlihat dari gambar slide ini, dari Star Wars-nya Disneyland. Ketiga, alasan lain kenapa theme park bisa sukses adalah menawarkan pengalaman yang dihadirkan itu terstruktur. Jadi ini melalui tema, storyline yang baik ditampilkan dengan pre-show, show, atau post-show. Dan keempat adalah invention. Jadi selalu menghasilkan sesuatu yang baru atau bentuk baru dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada, biasanya dengan teknologi baru. Tujuannya adalah sama, untuk memperkaya pengalaman atau memperbarui pengalaman dengan warna-warna yang berbeda. Tapi apa karena faktor tadi lantas sebuah kawasan wisata pasti sukses? Nah, ini kita lihat di Disneyland Shanghai. Ini banyak terjadi di banyak theme park di dunia saat ini. Jadi ada faktor-faktor yang di mana manusia tidak dapat menggapainya. Gitu. Jadi di mana saat ini banyak kawasan wisata termasuk theme park ini sepi karena wabah COVID-19. Nah, ini merupakan slide terakhir saya. Saya tutup dengan poin-poin penting seperti berikut. Pertama, dalam setiap pengembangan kawasan, maka di situ ada peran penting dari arsitek landscape. Jadi karena kita ini di forum arsitek landscape, nah, maka ini perlu disampaikan. Kedua, tema menentukan desain sebuah theme park dan pengalaman yang ingin ditawarkan ke pengunjung. Selanjutnya, banyak karya hebat lahir intuitif. Tetapi ini selalu hadir karena ilmu dan pengalaman, mana yang berhasil dan mana yang tidak. Dan ini mungkin sulit adalah hindari terlalu banyak self-referencing dan kopas. Tetaplah belajar, lahirkan inovasi-inovasi. Ya, barusan saya kehilangan sinyal, jadi kata-kata penutup tadi saya miss di situ. Anyway, baru saya yang mengirimkan pertanyaan di chat room. Kenapa? Karena pengalaman, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, banyak sekali keinginan, terutama dari pemerintah daerah, investor daerah yang mau bikin theme park dengan levelnya masing-masing ya. Tapi tidak semua juga bisa berhasil. Jadi menurut Pak Zaki, kira-kira prospek theme park di Indonesia ini untuk brand lokal atau brand global gimana ya? Karena sekali lagi tidak semua arsitek lanskap akan punya kesempatan untuk mencicipi dalam tanda petik proyek-proyek seperti ini. Ya. Oke. Ya memang karena ini sebenarnya kan fenomena theme park ini nggak datang dari ini kan berawalnya kan dari luar kan ini, datang dari luar. Ini kalau kita rujuk teori-teorinya postmodern dan segala macam, jadi ya sangat berat juga ya. Jadi memang untuk di daerah kita kembali yang perlu diangkat adalah lokalitasnya sendiri sebenarnya itu. Jadi kan kita kalau kita kan itu sesuai kemampuan ya. Jadi ada dana, kalau kita mau buat sesuatu yang besar, sedangkan itu merupakan tiruan dari luar, kenapa orang lain akan melihat kita kan gitu. Jadi kenapa orang lain datang ke daerah kita hanya untuk melihat sesuatu yang dia bisa peroleh lebih di tempatnya, di tempat lain. Jadi sebenarnya keunikan atau lokalitas kita itu yang harus kita angkat
memang kalau berbicara kesempatan, ya mungkin kita tingkat yang ini dulu ya, jangan kita mungkin skalanya skala kecil dulu seperti itu. Dengan sekarang kan banyak menjamur berbagai macam wisata. Jadi itu dan dengan pilihan-pilihan yang memang dia harus beda dengan yang lain ya. Nah itu memang strategi marketing juga di situ. Saya rasa kesempatan untuk itu tetap ada, jadi mencari celah, jadi kita tidak ngomong mengenai skala besar ataupun meniru yang ada di luar. Di chat pun sudah ada pertanyaan dari Pak Meda. Intinya Pak Meda ini komplain. 10 tahun di tim belum pernah dapat sharing yang begini. Tapi ada pertanyaan, kita ngomong fantasi sangat tidak terbatas. Pengalaman Mas Zaki, apakah yang biasanya membatasi perwujudan fantasi tadi, khususnya batasan perwujudan theme park di Indonesia? Ya lagi-lagi ya mungkin di tempat lain juga gitu ya. Jadi dana seperti ya. Jadi budgetnya berapa? Nah ya biasanya kesalahan di situ ya. Karena kalau theme park ini memang proyek besar, jadi tidak main-main. Jadi itu yang mungkin akan mempengaruhi batasan-batasan bagaimana kita bisa bermimpi secara bebas. Gitu. Jadi karena intinya sebenarnya mimpi ya. Jadi mimpinya kalau biasa-biasa aja itu bukan mimpi sebenarnya. Jadi itu udah kenyataan. Jadi ya harus membedakannya dengan yang lain ya itu butuh suatu effort, suatu usaha, suatu yang secara konstruksi atau secara pendanaan, secara model desainnya juga beda gitu. Dan mengenai 10 tahun bersama ya mungkin ya inilah kesempatannya ya mungkin di saat inilah kita bisa sharing. Baru 10 tahun Mas, nanti 10 tahun berikutnya insya Allah bisa. Iya. Saya juga sempat ini juga memilih tadinya mau share apa gitu, saya juga bingung gitu. Karena mungkin untuk sebagian orang akan terasa aneh ya, akan terasa karena kan biasanya kita seperti yang dipaparkan oleh Pak Firmansyah kemarin, seperti kalian, juga sifatnya kita kan ada konteks yang perlu kita pertimbangkan ya. Kita sebagai seorang ya tadi saya bilang tadi, apa kita seorang arsitek landscape yang kreatif, apa seorang orang teknik yang kreatif, atau orang yang kreatif yang nggak tahu saya bingung apa tadi ya. Jadi itu yang mungkin kesempatan. Jadi kesempatan itu memang ya saya beruntung sih saya di sini. Nggak tahu saya mungkin di sini juga ada rekan-rekan teman-teman yang juga bergerak di bidang theme park. Ya saya lihat tadi ada gitu. Jadi sebenarnya pemainnya juga ada banyak yang bergerak di bidang ini. Mungkin belum muncul ke permukaan atau asik bermain di dunia mimpinya sendiri-sendiri. Baik, pertanyaan berikut dari Pak Dian Heri Sofyan, mencermati pernyataan terakhir. Bagaimana untuk selalu menghadirkan kebaruan, sementara tuntutan pengunjung adalah duplikasi atau lokalisasi dari apa yang mereka inginkan di sana yang tidak dapat dijangkaunya di tempat lain, daerah lain. Ya, ada suatu ada dua tipe ya. Jadi ini berkaitannya juga dengan marketing sebenarnya. Jadi bagaimana dia menampilkan sesuatu yang sudah dikenal dan secara pasar itu sudah terjual gitu. Jadi klien ini menampilkan itu gitu ya. Copy paste seperti itu. Jadi nggak tahu ini kekayaan intelektualnya bagaimana ya. Jadi kalau di luar tuh juga banyak yang mempertanyakan itu. Jadi, ini merupakan cara singkat, cara cepat supaya wahananya itu laku. Jadi dengan mengambil suatu elemen-elemen yang sudah dikenal oleh masyarakat
baik melalui media sosial, televisi, dan lain-lain. Jadi sudah laku terjual seperti itu. Jadi menampilkan itu. Cuma secara kualitas ya kan apa ya, ada ya kita cuma copy paste gitu. Kedua adalah dengan menampilkan suatu figur, suatu karakter baru dijual, jadi dimunculkan. Ya ini memang membutuhkan banyak effort gitu, karena dari segi marketing bagaimana menjualnya ini gitu. Jadi membranding. Tapi ini nanti kalau sukses malah lebih bagus dari cara copy paste tadi, karena copy paste hanya sementara. Jadi dikala yang orang masyarakat bosan, dikala yang lainnya sudah tidak udah pindah ke gaya menampilkan itu lagi, ya mungkin ini udah lewat ya. Jadi kalau kita punya suatu ikon, karakter, tokoh sendiri yang kita angkat gitu, dan itu bisa laku di pasaran, di masyarakat, itu mungkin bisa lebih kena, karena lebih bisa menyangkut di ini lokal kita. Ternyata Pak Meda masih ada tambahan pertanyaan lagi nih. Saya bingung modalnya mana. Pertanyaan kedua katanya, perwujudan tim Pak ini yang tadi disampaikan Mas Zaki biasanya butuh permodalan awal yang besar, proyek besar. Kira-kira bisa nggak tim Pak ini bersifat pembangunan yang tumbuh? Oh, tim Pak itu memang harus tumbuh. Jadi tim Pak itu harus tumbuh. Jadi tidak fix. Jadi proses dalam perjalanan itu tetap ada proses peningkatan satu desain. Gitu. Jadi baik dalam segi desainnya master plan sudah ada dan dibangun bertahap, ataupun sesuatu yang belum didesain. Jadi tapi udah kita siapkan langkah-langkah selanjutnya untuk, maksudnya misalnya land banking segala macam, itu bagaimana pengembangannya. Jadi memang sebuah timpak itu tidak ada berhentinya. Jadi memang proses itu harus bertahap, karena pengunjung juga butuh hal-hal yang baru. Ya. Jadi mungkin dalam setahun itu 2 atau 3 itu ada pembaruan, ada sesuatu yang baru di situ. Jadi itu yang untuk memancing juga bagaimana masyarakat itu untuk datang. Sorry, ternyata termute tadi saya. Ada pertanyaan berikut dari Bu Dewi Rezalini nih. Ini pertanyaan tanyakan sebetulnya. Adakah standar fee konsultan perencana dalam merencanakan theme park? Ada kekhususan atau enggak tuh? Karena ini spesial kan? Saya nggak tahu ya. Ya biasanya kan dari pengalaman aja biasanya gitu itu. Nggak tahu itu ini khusus theme park atau enggak gitu. Tapi kalau saya pribadi sih yang saya lihat sebenarnya ya dari segi, selain dari segi besarnya, luasan, isinya, tapi juga dari segi kliennya gitu. Jadi siapa kliennya itu menentukan berapa fee kita. Itu sangat pengaruh. Gitu ya? Iya. Mesti dielaborasi lagi nih bagian ini nanti selepas ini. Pertanyaan berikut dari Bu Iva Nur Ainina. Sore Mas Zaki. Menurut Mas Zaki, bagaimana prospek dan desain theme park pasca pandemi? Akankah ada perubahan desain atau sistem dari theme park konvensional saat ini? Karena sepertinya perlu waktu lama hingga orang benar-benar merasa aman berkumpul di keramaian. Nah, ini Iva ini juga bergerak di bidang theme park deh ini, sama Pak Edwin di Pavilion. Jadi malah saya ditanyain lagi. Sebenarnya ya kayaknya pandemi ini juga memberikan suatu yang normal, suatu baru yang normal. Apa istilahnya? New of normal ya. Jadi tapi di satu sisi orang tetap butuh keluar. Ya. Jadi tetap kalau saya sih ada pengaruhnya, cuma sebagian kecil, karena orang kalau kalau kondisi sekarang ya mungkin kita harus mencari cara bagaimana menggantikan posisi dari theme park tersebut. Tapi bagaimana theme parknya berkembang ke depan,
setelah pandemi ini hilang, menurut saya akan kembali normal seperti sebelumnya. Gitu ya, baik. Nah, mungkin karena kalau butuh waktu lama ini, mungkin kita mencari solusi-solusi dalam menggantikan kebutuhan kita dalam berekreasi ya. Jadi itu yang perlu kita rencanakan, kita cari jalan keluarnya. Salah satunya ya mungkin dengan ngopi-ngopi online seperti ini. Ya, betul. Baik, pertanyaan dari Pak Parvi. Biasanya usia atau siklus atraksi pada theme park itu berapa tahun? Mengingat biaya yang sangat besar, kalau siklus temanya pendek, kan belum balik modal. Bagaimana cara meyakinkan pengelola kota bahwa itu menguntungkan? Atau bagi pengelola kota bisa meyakinkan investor untuk membangun theme park di wilayahnya? Nah, ini. Ya, semua parameternya banyak ya. Jadi sejauh ini yang saya pelajari memang baik itu kualitas, harga, ya semuanya sangat terkait. Dan kalau dibilang berapa tipe-tipe juga macam-macam. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir seperti itu untuk berapa tahun ya. Jadi karena ada siklusnya itu yang pendek, jadi perlu diganti. Ada yang panjang gitu. Saya jadi teringat dulu juga ada sebuah wahana di Disneyland di Jepang itu, dia mengangkat kalau nggak salah Meet the World ya. Jadi dia mengangkat lokalitas dari masyarakat Jepangnya. Jadi bukan lokalitas, tapi sejarah masa lalu Jepang saat Perang Dunia Kedua. Jadi temanya itu yang dia tampilkan berupa tunjukkan. Jadi menampilkan bagaimana masyarakat Jepang masa lalu. Ini yang membuat ini Disney gitu ya. Jadi Disney itu bercerita kepada orang Jepang sendiri bagaimana Jepang gitu. Nah, ini terkait juga bagaimana kita mempelajari audiens juga ya. Jadi ternyata ini cuma beberapa tahun itu diganti wahananya. Kenapa? Ya karena ternyata nggak cocok gitu. Ya kita lihat sendiri, mungkin kita sadari juga bahwa bagaimana sekarang Jepang itu dia lebih tahu bagaimana mereka menghormati budayanya, bagaimana mereka dengan cara-cara mereka sendiri gitu. Jadi mungkin itu salahnya Disney gitu ya di Jepang. Jadi kadang kita melihat berkaitan dengan atraksi ya berapa siklusnya. Ini kita lihat perkembangan. Jadi apakah nanti cocok juga di sana. Jadi banyak parameternya yang menentukan. Oke, pertanyaan berikut dari Pak Nizar. Terima kasih sharingnya tentang theme park. Bagaimana strategi agar suatu theme park tetap dapat digemari? Apa perlu tiap periode buka zona atau wahana baru? Nah, ini agak mirip-mirip yang tadi sebenarnya nih. Dari Pak agak mirip. Iya, itu ya oke, seperti yang tadi, jadi memang harus ada refreshing bagaimana orang tetap mengunjungi sebuah theme park. Dari Bu Rahmi Fitriana, selama ini theme park identik dengan hiburan dan pengalaman baru. Walaupun mungkin ada elemen-elemennya yang bersinggungan dengan pendidikan, bisakah theme park memberikan pemahaman baru yang fundamental terhadap penggunanya, seperti kesadaran tentang lingkungan, sosial, dan sebagainya berdasarkan pengalaman Mas Zaki? Ya, ada sifatnya yang edukasi seperti itu ya. Jadi mengajarkan, sifatnya itu wahana yang lebih ke edukasi. Tapi ya kalau menurut saya theme park itu memang harus mix ya. Jadi tidak hanya sifatnya yang mengedukasi, karena kadang pengunjung itu juga bosan kalau dia cuma ketemu itu aja, dan dia diajarkan. Seperti tadi disebutkan, coba diedukasi dengan cara-cara yang fun. Gitu.
Jadi tetap harus mix bagaimana kan itu sebenarnya ada manifesto yang kita tanamkan, ada argumen yang kita ada tujuan-tujuan yang kita sampaikan secara tidak langsung ke pengunjung. Jadi ya memang ada mix ya, jadi tidak hanya satu dua mengenai fokus di situ saja. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Sofia. Ada 2 pertanyaan. Untuk pengembangan theme park, biasanya berapa lama pengerjaan sejak konsep hingga pembangunan? Pertanyaan kedua, apakah setelah terbangun, arsitek lanskap masih terus dilibatkan, misalnya ketika penambahan wahana baru? Tergantung besarnya. Berapa lama ya tergantung besarnya sebuah theme park. Kedua, tergantung klien. Ya. Jadi tergantung kualitas. Jadi tergantung kualitas juga. Apakah mengejar kualitas atau mengejar waktu buka peak season-nya. Jadi banyak parameter di sini. Berapa lama dalam pekerjaan, juga pekerjaan fisik ya bisa ya saya nggak bisa ngomong juga di sini karena ada yang cuma setahun buka gitu, kalau yang lainnya ada 5 tahun masih jalan proses pembangunan gitu. Jadi bisa macam-macam. Kadang proses desainnya juga bisa 3 tahun atau lebih seperti itu. Terus apakah setelah terbangun arsitek landscape masih terus dilibatkan? Tergantung ya. Jadi apakah kalau dalam sebentar. Ini tergantung ikatannya dengan arsitek landscape tersebut gitu. Jadi bisa juga dilibatkan, mungkin bukan dari desainer awalnya gitu, bisa juga. Jadi saya rasa sih sesuai kebutuhan. Tapi ya mungkin ini berkaitan dengan master plan awalnya ya. Kalau berkaitan dengan master plan awalnya ya mesti desainer awalnya atau arsitek landscape yang di awalnya siapa ya mesti diajak gitu. Kembali mereview desain dan apa yang telah terbangun. Nah itu kembali diajak terlibat.